tadi sudah diperkenalkan di awal kalau saya ini OJS Project Manager di Indonesia. Jangan bayangkan, itu pusatnya dari Kanada. Jangan bayangkan gaji saya berapa puluh ribu dolar. Tapi kerjaannya itu luar biasa. Jadi jangan dibayangkan gajinya. Jadi kalau Bapak Ibu tahu, saya Indonesian Project Manager di Indonesia, tidak ada serupiah pun gaji saya sebagai OJS Project Manager. Yang ada adalah justru saya mengedukasi Bapak Ibu supaya move on ke dalam paradigma tersebut, ke dalam OJS tersebut. Jadi dari tahun 2008 saya bergabung OJS dan bisa diterima dari tahun 2010 secara resmi sebagai manajer di OJS. Bayangan saya akan mendapatkan gaji yang lumayan, kemudian jalan-jalan ke luar negeri dan yang berkumpul secara komunitas di seluruh dunia. Tapi nyatanya kalaupun saya pertemuan, saya bawa ongkos sendiri, saya pakai pesawat sendiri, semua itu sendiri. Karena ruhnya adalah open source, open access, itu berarti gratis dan kita memang berkontribusi kepada dunia internasional. Itu yang memang semangatnya. Nah, kenapa saya mau jor-joran berkontribusi tanpa adanya gaji yang memadai dan segala macam? Saya ingin memperlihatkan sejarah. Saya nggak akan berbicara Bapak Ibu, takutnya kalau saya instalasi OJS itu apa dan yang lainnya, ini di sini bukan forumnya, nanti Bapak Ibu ngantuk. Nah, saya ingin berbicara masalah filosofis perjuangan yang sudah dilakukan saya dengan teman-teman terkait dengan perubahan mindset jurnal. Nah, Bapak Ibu, ini ketika saya dulu tahun 2000, saya S1 Teknik Kimia, tadi sudah disampaikan, masuk ke LIPI, bayangan saya akan menjadi seorang peneliti. Saya sebelumnya kerja di swasta, dari mulai operator sampai terakhir saya manajer produksi di Vectime. Itu saya berhenti dari swasta, saya ingin mencoba tantangan baru sebagai peneliti. Bayangan saya akan ditempatkan sebagai peneliti di bidang kimia, meneliti bidang kimia. Tapi nasib berkata lain, saya ditempatkan karena bersedia ditempatkan di Indonesia, saya ditempatkan di PDI LIPI. Itu perpustakaan. Saya sudah hampir menangis. Gaji saya itu 7 juta terakhir sebagai manajer masuk ke PDI itu 700.000. Itu pun juga diutang, istilahnya kalau isinya PNS kapel 3 bulan. Saya sudah hampir-hampiran menangis, tapi saya banyak mengambil hikmah. Ternyata bukan hanya uang yang saya perjuangkan, tapi banyak hal. Nanti saya coba akan cerita kenapa terkait hal tersebut. Nah, saya cerita ketika awal itu adalah Bapak Ibu lihat di sini ada logo Pertamina. Ini logo Pertamina awalnya seperti ini. Mungkin Bapak Ibu dengar Pertamina itu wah gemuk dan segala macam, banyak korup dan segala macam. Akhirnya dia untuk bisa bersaing, dia merubah paradigma ke Pertamina yang baru. Ini adalah Pertamina yang baru. Sekarang persaingannya dunia bebas. Pertamina pun juga akhirnya mau tidak mau semua SPBU yang dari dulunya yang namanya ke toilet pun saja kalau ke Pertamina itu kita beri gigitan. Tapi sekarang toilet dibangun semewah-mewahnya di Pertamina. Semua ingin mindsetnya yang terakhir ini adalah pasti pas. Karena image yang dulu kalau kita masuk Pertamina adalah suka berkurang. Makanya sekarang pasti pas kalau masuk Pertamina. Saya baru lihat filosofinya. Ini adalah mindset yang harus dibangun oleh Pertamina supaya dia bisa bersaing dan meningkatkan kepercayaan dari masyarakat. Ini kenapa saya mengambil contoh Pertamina. Bapak Ibu, tadi saya cerita begitu sedihnya saya masuk ke PDI LIPI tahun 2000. Saya masuk ke PDI LIPI itu tahun 2003. Itu masuk ke situ ditempatkan di perpustakaan. Saya selama 4 tahun pertama itu bingung harus ngapain dan yang lain-lain. Waktu itu internet masih baru, saya belajar internet, kemudian belajar juga masalah paten, belajar dan yang lain-lain. Ternyata yang penting adalah bukan hanya materi, di situ ada ilmu sabar orang tua. Yang saya hadapi adalah apa Bapak Ibu? Tumpukan jurnal-jurnal, tumpukan buku-buku yang berderet sangat rapi dari seluruh Indonesia datang ke LIPI. Nah, yang jadi pertanyaan waktu terakhir tahun 2008, saya dari 4 tahun itu saya mencoba sabar, akhirnya banyak belajar dan banyak pertanyaan dari pengusaha dan yang lain-lainnya adalah Pak saya mencari referensi, Pak saya mencari paten dan yang lain. Akhirnya saya bergerak dari yang tadi hanya lihat, saya menjadi konsultan di beberapa perusahaan swasta terkait dengan ilmuwan saya di teknik kimia, mengedukasi mereka. Ternyata bahwa banyak paten yang kadaluarsa yang bisa diterapkan di Indonesia itu akhirnya bisa diterapkan. Karena tadi ternyata Indonesia itu belum sadar terkait dengan ada yang namanya paten sadar dan yang lain-lain itu terkait dengan masalah paten. Jadi banyak alhamdulillah 2 tahun 3 tahun saya pertama di LIPI, saya justru banyak belajar
Jadi saya itu kalau ada yang tanya datang dari perusahaan, apa yang dia tanyakan pasti semua saya tahu. Karena apa? Waktu itu akses internet belum bagus, jadi saya cuma tanya ke Mbak Google. Semuanya sudah baik dan yang lain. Termasuk juga mencari referensi ilmiah, Bapak Ibu. Referensi ilmiah waktu itu ada database Science Direct itu masih belum ada. Kita pertama tuh ProQuest sama Springer yang saya tahu itu sangat mudah mencari artikel internasional daripada artikel yang ada di Indonesia. Nggak usah jauh-jauh, antara LIPI, Satka dengan Satka LIPI aja sulit. Antara UI dengan ITB juga sulit. Antara IPB dengan ini sulit. Kita harus ngintip. Karena apa? Semua dalam kondisi cetak. Dan dulu itu PDI itu berjayanya apa? Semua kalau ingin datang ke koleksi yang lengkap datang ke PDI. Karena apa? Rapih tumpukannya seperti itu. Tapi lama kelamaan orang macet dan yang lain akhirnya tidak mau datang. Jadi tumpukan itu rapi dan tidak pernah ada yang menyentuh. Sayang sekali pemikiran Bapak Ibu dari seluruh Indonesia. Waktu saya masuk ke mengelola itu hampir 12.000 jurnal di Indonesia terbit dalam bentuk cetak, tapi nggak ada yang baca. Sayang sekali itu yang ini. Dan akhirnya waktu itu saya ditawari menjadi asumsi pengolahan data. Apa yang kamu akan lakukan pertama kali? Saya cuma ingin satu, saya ingin mengonlinekan seluruh jurnal yang ada di Indonesia. Oke, saya bilang, saya lihat infrastruktur yang ada di PDI, komputer pun gemuk dan yang lain-lainnya, saya bingung. Internet juga masih biarpet dan yang lainnya gimana caranya? Oke, saya minta akhirnya dana waktu itu di untuk bikin kajian. Dulu saya ingin mapping dulu, kemudian saya dapat bantuan dana dari Bank Dikti 2009 dan akhirnya saya mencoba membuat peta dulu. Nah, petanya tahun 2009, waktu itu ada jumlah majalah memperoleh ISSN 12.772. Majalah terdaftar ISSN 58%, majalah teraksi 2%, majalah ilmiah yang masih terbit, yang jadi pertanyaan hanya 9%, yang terdata 31%. Jadi dari 12.000 sisanya tidak terpantau, istilahnya mati suri. Saya evaluasi lagi, ternyata paling banter hanya ada 1.000 majalah yang memang benar-benar mengirimkan ke PDI. Sisanya ada yang mengirimkan tidak, lebih kepada banyaknya mati suri. Jadi kondisi 2009 12.772 jurnal terakreditasi. Jurnal terdaftar di PDI, kemudian yang terakreditasi hanya 2%. Berarti 2% dari 12.000 itu sekitar 240 waktu itu yang terakreditasi. Nah, waktu itu saya mencari seperti apa sih jurnal elektronik. Akhirnya siapa yang sudah menerapkan? Saya survei seluruh Indonesia, ini yang sudah dikerjakan oleh UGM. Seperti ini kondisi jurnal elektroniknya. Ini yang dikelola oleh UIN Kalijaga. Seperti ini jurnal elektroniknya. Kemudian ini semuanya, ini yang dikelola, yang sudah paling baik waktu itu adalah Udayana. Seperti ini, pengelolaan jurnal elektroniknya sudah mulai terintegrasi. Kemudian ini ternyata di Indonesia dari sekian banyak perguruan tinggi dan yang lain baru ada 9 waktu tahun 2009 itu yang menerapkan jurnal secara elektronik. Ini adalah 9 kampus swasta, ada Petra dan yang lain-lain. Ini kondisi di tahun 2009. Dari sini saya sudah coba petakan. Kemudian ini saya melakukan penelitian terkait dengan mapping. Dan yang paling akhir adalah kalau 9 terlalu banyak itu masuk bingung. Kemudian belum terintegrasinya karya ilmiah. Jadi karya ilmiah dihasilkan banyak tapi belum sama mereka. Akhirnya kesimpulannya saya harus membangun suatu database nasional. Akhirnya saya direstui oleh pimpinan LIPI waktu itu, membangunlah yang disebut dengan ISJD, Indonesian Scientific Journal Database. Jadi kalau Bapak Ibu belum tahu, di Indonesia ini ada yang disebut dengan ISJD. Itu adalah isinya mengintegrasikan seluruh database, seluruh penerbitan jurnal ilmiah yang ada di Indonesia. Awal berdiri saya hanya memasukkan jurnal terakreditasi 400, kemudian dengan jumlah artikel 10.000. Saya lalu minta SOS, dikasih Dikti dana tambahan, jadi logonya launching dengan Dikti, dikasih Dikti tambahan dana. Akhirnya semua bisa mengintegrasikan data di sini. Sampai hari ini, setelah saya tinggalkan 4 tahun yang lalu, di sini sudah ada 4.000 jurnal ilmiah yang cetak di-online-kan dengan 260.250. Ketika saya tinggalkan ISJD 4 tahun yang lalu itu baru hanya sampai 40.000. Ini proses terus berjalan. ISJD ini karena apa? Ketika ingin mencari artikel semua satu pintu. Tapi sayangnya yang saya lakukan setelah saya berpikir itu bukan kerja cerdas, tapi produk dari kerja keras. Kenapa produk kerja keras?
Bayangkan ribuan jurnal ada di PDI, harus di entry, harus di scan supaya ada tayang secara online. Waktu itu saya staff cuma punya 7 orang. Habis itu saya karena lihat program ini nasional, tambah staff jadi 40 orang, masih kurang lagi. Sampai kapan saya mengelola? Nah ini yang jadi tantangan kemudian. Nah dari sinilah saya belajar ke internasional. Jadi soft launching ISJD itu Agustus 2009, launchingnya Oktober 2009. Kemudian saya belajar ke internasional. Yang pertama kali saya belajar adalah ke Scopus. Scopus di sini dia dari mulai berdiri tahun 2004, launching tahun 2009. Kemudian saya kerja jadi penerbitan di Elsevier, saya SDR. Ternyata betul Bapak Ibu, yang saya lakukan adalah 8 tahun yang lalu orang lakukan. Dan itu bukan kerja cerdas, tapi kerja keras. Scan digitalisasi yang penting online. Itu tapi masih mending daripada nggak ada yang sama sekali melakukan itu. Nah akhirnya saya berpikir ini harus efisiensi. Ternyata di penerbitan di internasional sudah tidak ada yang melakukan seperti yang saya lakukan. Harusnya adalah memandirikan penerbit dengan menggunakan jurnal secara elektronik. Kita sudah ketinggalan 8 tahun ke belakang. Tapi saya bilang saya harus move on, mencari sesuatu yang baru. Akhirnya ini waktu itu saya coba di ISJD itu ideal, mencontoh sekali Elsevier, ScienceDirect, Scopus semua saya siapkan. Nah ini yang gagal adalah proses citasi. Jadi saya persis mirip melakukan apa yang dilakukan oleh ScienceDirect atau Elsevier, dia punya Scopus dan yang lain-lainnya. Kegagalan saya adalah proses citasi, proses DSS. Kalau repositori pengumpulan saya berhasil. Ketika saya gagal membangun citasi nasional, problem utamanya apa Bapak Ibu? Problem utamanya Bapak Ibu menuliskan referensi dan daftar pustaka tidak punya mazhab. APH, Harvard, Chicago, IEEE, di internasional itu mazhabnya ada Bapak Ibu disepakati. Ini setiap perguruan tinggi ikut aja profesornya ya katanya bagusnya seperti itu. Kalau buku berusaha seperti ini dan yang lain-lain. Kemudian setiap universitas punya penamaan yang berbeda-beda. Ada Undip, ada Universitas Diponegoro, ada UI. Bahkan saya sebut Undip jadi Universitas di Pajajaran. Ya kan saking baik kan. Sementara di internasional itu masing-masing perguruan tinggi sudah punya ID, masing-masing penulis sudah punya ID dan yang lain-lainnya. Akhirnya kesimpulannya saya adalah program citasi nasional di ISJD itu ditunda dulu, dibatalkan sampai saya bisa mengedukasi dari hulu ke hilir. Hulunya adalah apa? Membenahi pengelolaan karya ilmiah supaya standar sesuai dengan penerbitan internasional apa? Menggunakan kutipan sesuai dengan mazhab internasional, menulis daftar pustaka pun juga secara detail dan lengkap. Itu yang sudah ada di internasional. Nah, kemudian ini yang dulu ketika ISJD launching, cuman keberhasilan ISJD adalah apa Bapak Ibu? Saya tahun 2008 itu mendapatkan ISSN Award di Paris, kami di PDI itu karena apa? Kita satu-satunya di internasional yang sudah melakukan pendaftaran untuk bisa memperoleh ISSN secara online. Negara lain waktu itu belum ada. Sekarang hampir semua mencontoh ke PDI. Meskipun sampai sekarang sederhana, ini tetap dilakukan dan ini efisien. Jadi mengajukan ISSN bisa langsung secara online. Waktu itu masih belum, jarang seperti saat ini. Nah ini waktu itu saya pertama ada ujian dikti dan yang lain, saya sebagai pendiri, kemudian saya manajer pertama, kemudian berikutnya sudah berubah dari 7 staff sampai 40, 100 pun saya pikir kita tetap akan kurang. Makanya sekarang era kerja cerdas atau move on. Nah, move on-nya adalah apa? Saya tadi melamar sebagai OJS Project Manager Indonesia. Bayangkan tadi saya di awal saya akan punya uang, ternyata tidak. Di situ saya harus berkontribusi memberikan apa untuk komunitas OJS, karena kita komitmen OJS itu platformnya gratis, e-jurnal kita berikan ke seluruh negara yang memang membutuhkan. Justru kewajiban saya mengadopsi OJS, kemudian mensosialisasikan dan ke semua yang ada penerbitan ada di Indonesia. Nah, kenapa akhirnya saya memilih OJS dan pentingnya yang lain-lain? Bapak Ibu kalau lihat ini perbedaan dengan persamaannya. Bapak Ibu lihat di sini beda dengan samanya apa? Sama-sama di sini tempat jualan. Semua kalau Bapak Ibu belanja di pasar kiri itu ada, di pasar kanan ada. Yang membedakan adalah apa Bapak Ibu? Tata kelola, letak, harga, dan yang lain-lainnya. Ini adalah cerminan karya ilmiah kita. Kalau dengan internasional Amerika, Australia, dan yang lain-lain. Jadi sebetulnya substansi kita tidak kalah dengan dunia internasional. Tapi kita masih dikelola dengan pasar becek, bukan pasar modern. Karena apa? Bagaimana dagangan kita menarik? Kalau bahan mentahnya itu tidak baik. Bahan mentahnya apa? Langganan database jurnal. Jadi saya waktu tahun 2009 melihat kenapa sih kok dunia kita penerbitan kita tidak diterima internasional. Ternyata kita tidak menggunakan reference primer, kita tidak melanggar database jurnal.
Akhirnya 2008 saya mengajukan ke Dikti dan Dikti melanggarkan untuk seluruh Indonesia, terutama perguruan tinggi yang tidak melanggarkan sampai hari ini. Kemudian Ristek pun juga sama. Ristek dulu juga ada LIPI, BPPT tidak melanggarkan, akhirnya kita melanggarkan bersama di Ristek waktu itu. Nah ini adalah bedanya di sini. Jadi bagaimana mau menghasilkan? Jadi kalau saya analogikan, barang jualannya adalah artikel, tempat jualannya adalah jurnal. Artikel kita tidak dikelola secara standar internasional, kemudian isinya pun menggunakan bahan baku yang tidak baik. Bagaimana menghasilkan yang baik? Kemudian jurnal dalam kondisi cetak. Kebayang kondisi cetak maksimal 300, itu pun juga terpaksa karena akreditasi mempersyaratkan. Kalau tidak mempersyaratkan paling juga 10 eksemplar, yang penting pertanggungjawaban dan bisa dijadikan angka kenaikan kredit. Bagaimana tulisan kita mau disitasi orang Amerika, disitasi orang Australia kalau tulisan tersebut adalah 300? Akhirnya apa? Kita lagi-lagi move on. Nah ini saya menganalogikan ini Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu tahu kalau di jurnal istilah barcode itu apa Bapak Ibu? Apa? Ya barcode itu apa di istilah jurnal? Oke, betul. Jadi kalau ini Bapak Ibu masuk ke pasar tradisional ada fungsinya atau tidak? Pasar modern ada fungsinya? Oke, itu namanya apa Bapak Ibu yang seperti itu? Scanner barcode. Oke. Nah sekarang saya tanya, barcode untuk artikel istilahnya apa? Betul, tadi yang disebut DOI, Digital Object Identifier. Sekarang saya tanya, scannernya apa? Ada yang tahu Pak scanner untuk membaca barcode? Apa istilahnya Bapak Ibu? Jadi scanner untuk membaca barcode itu adalah reference manager atau aplikasi reference. Aplikasi reference apa? Contohnya apa? Mendeley yang diterbitkan oleh Scopus, kemudian Zotero, Reflow, EndNote, dan yang lain-lain. Jadi kita ini penerbitan tidak standar. Jadi yang menerapkan DOI di Indonesia baru kurang dari 1%. Saya mendemokan. Di sini saya ingin membuat tulisan terkait dengan anggap saja terkait dengan gizi. Nah, saya ini pakai Mendeley. Dari Mendeley ini, Bapak Ibu, saya punya file semuanya dari berbagai database. Bapak Ibu perhatikan. Saya masukkan mau berapapun, itu sudah langsung dia mendetek otomatis. Dia akurat membaca publisher, jurnal, artikel, tahun, dan yang lain-lainnya dalam waktu singkat. Kebayang artikel Indonesia Bapak Ibu masukkan, akurat dulu. Karena apa? Karena tidak punya DOI. Jadi ini adalah Mendeley, ini adalah mesin untuk scanner barcode, ini adalah DOI. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu bisa coding dan yang lain-lainnya, menandai mana yang sudah bisa dibaca dan yang lain. Jadi saya biasanya menggunakan Mendeley ini untuk mengcoding, mengklasifikasi, kemudian membaca dan yang lain. Dulu saya ketika belum punya Mendeley, saya print tiap paper, saya tandai stabilo, habis itu saya tulis. Kebayang wasting time, kemudian wasting. Nah sekarang yang saya lakukan dengan Mendeley ini adalah ketika saya ingin menuliskan suatu naskah. Nah contohnya definisi KM menurut Nah menurut Eisenberg, bla bla bla. Kemudian menurut yang lainnya, menurut De Freitas, bla bla bla. Menurut yang terakhir adalah bla bla bla. Nah yang terakhir adalah kita membuat daftar pustaka. Kalau dulu itu sangat rumit sekali, kita dalam waktu hitungan detik bisa membuat daftar pustaka otomatis. Ini saya pakai NLM. UI punya gaya adalah gayanya pakai APA. Kita tinggal merubah pakai APA. Tinggal merubah pakai Harvard, tinggal merubah pakai Chicago, Vancouver, IEEE, semua otomatis. Karena apa? Referensinya pun juga sudah pakai DOI otomatis. Kita mengelola juga otomatis. Kebayang disertasi saya 500 halaman. Kalau saya pakai gaya IEEE yang berurut ini, kemudian saya harus menghapus ini, apa yang terjadi? Saya harus mengurutkan. Seminggu saya hanya untuk pekerjaan membosankan ini, saya tinggal refresh saja. Sudah selesai. Ini adalah bukti karya ilmiah kita tidak standar internasional, dari mulai dulunya sampai ke hilirnya. Nah oleh karena itu Bapak-Bapak Ibu, nah terakhir Bapak Ibu kalau lihat ini Brownies Amanda, apa kekuatannya di Brownies Amanda? Kekuatannya kalau Bapak Ibu perhatikan di Bandung, di Jakarta, dia punya outlet dimanapun. Sekarang saya tanya, istilahnya outlet untuk di masalah perjurnalan di karya ilmiah apa?
istilahnya outlet di perjurnalan kalian itu yang disebut dengan indeksasi. Nah, indeksasi adalah bagaimana mempromotkan jurnal Bapak Ibu supaya bisa diindeks. Cuma indeks ada yang rendah, sedang, dan tinggi. Yang paling tinggi kan Scopus dan Thomson. Nah, Bapak Ibu akhirnya ini paradigma lama jurnal cetak, kemudian ini paradigma baru move on ke jurnal elektronik supaya apa Bapak Ibu? Supaya penerbitan kita bisa diterima di internasional, bisa diindeks di internasional, bisa disitasi banyak orang. Jadi Bapak Ibu sekarang gak perlu bangga kalau menghasilkan 1000 tulisan. Lebih baik menghasilkan 1 tulisan disitasi oleh banyak orang. Bapak Ibu, ini paradigma lama yang saya perjuangkan dengan teman-teman. Dulu kalau ingin akreditasi tadi Pak Istari cerita, 1 mobil memang betul Pak, 1 mobil. Sekarang kita rubah paradigmanya jadi online. Simple. Karena semua sudah elektronik, pemborosan dan yang lain. Kebayang kalau Bapak Ibu ingin akreditasi jurnal butuh dana paling tidak 150 juta. 1 buku 15.000 dikali 300 dikali berapa volume dan yang lain minimal 150 juta. Tapi dengan elektronik itu lebih murah. Nah, ini Bapak Ibu perkembangan jurnal di Indonesia sampai hari ini. Alhamdulillah perjuangan teman-teman berhasil. Sudah ada 32.762. Karena apa? Ternyata saya harus masuk ke unsur kebijakan S1, S2, S3 supaya mau menulis terpaksa harus kalau ingin menulis di jurnal. Dosen kalau ingin naik pangkat nulis di jurnal. Kemudian Widya Iswara, guru semua harus menulis di jurnal. Jadi akhirnya perkembangan jurnal kita meningkat. Jurnal terakreditasi nasional posisinya 372 jurnal. Kemudian yang paling mencengangkan adalah di DOAJ Bapak Ibu. Ketika saya pertama kali mengurus jurnal hanya ada 3 di DOAJ. Kita ranking ke 66. Sekarang 2015 Oktober 184. Kita sudah hampir masuk ke 15 besar. Nah, hari ini hari ini kita ranking jumlah di DOAJ 229. Saya targetkan tahun besar kita 10 besar. Nah, dan kalau Bapak Ibu lihat dari 229 yang masuk ke DOAJ semua menggunakan platform OJS. Jadi jangan disebut bahwa yang gratisan itu kacangan. Meskipun pakai OJS, dia tetap bisa masuk ke DOAJ dan bisa terindeks di Scopus. Karena apa Bapak Ibu? Ada beberapa lembaga jor-joran membangun e-jurnalnya 100 juta, 200 juta. Ketika saya evaluasi, ini bukan e-jurnal, ini hanya website biasa untuk mengonlinekan jurnal. Ini yang paling penting. Nah, ini dari 20 jurnal Indonesia yang terindeks di DOAJ, 15 menggunakan platform OJS. Berarti gratisan pun juga bisa internasional pakai OJS. Nah, Bapak Ibu, kunci yang tadi saya bilang kita ingin go internasional adalah kita membenahi di hulunya. Hulunya adalah apa? Menulis menggunakan referensi primer harus yang terbaru terakhir. Kalau perguruan tinggi swasta tidak punya dana, DIPTI sudah melanggankan ke Bapak Ibu e-jurnal. ProQuest, EBSCO, GEL, dan yang lain. Science Direct belum mampu melanggankan kecuali PTN, ya. Science Direct masih mahal, it's very expensive for Science Direct. Okay. Kemudian apa Bapak Ibu? Jadi untuk pengelolaan yang baik, referensinya harus baik, kemudian dikelola menggunakan metode tadi supaya standar dan bisa mudah disitasi begitu. Kedua adalah manajemen penerbitan. Bapak Ibu problemnya adalah belum ada tools untuk supaya jurnalis selamat. Akhirnya dipergunakanlah OJS. Jadi OJS salah satu untuk bisa mendistribusikan ke seluruh dunia tanpa ada batas sekali lagi. Nah, ini adalah program DIPTI dari hulu ke hilir, dari mulai melanggankan e-jurnal, memanfaatkan manajemen naskah, itu kita lakukan pelatihan, kemudian internasionalisasi, kemudian akreditasi, integrasi indeksasi, dan bagaimana membangun tata kelola jurnal yang baik. Saya adalah salah satu pendiri dari Garuda DIPTI. Sekarang Garuda DIPTI lagi revitalisasi, mudah-mudahan tahun depan bisa terbang kembali. Nah, ini Bapak Ibu, terakhir adalah sebelum saya menutup, sebelum semuanya, LPDP memberikan penghargaan publikasi internasional. Tapi sangat disayangkan tahun ini saya harus mengembalikan uang ke negara 5 miliar. Karena apa? LPDP mengeluarkan kriterianya terlalu tinggi. Bagi Bapak Ibu yang bisa dapatkan 50 juta harus menulis di jurnal impact factor di atas 5, citasi di atas 10. Otomatis nggak ada orang Indonesia ini. Akhirnya saya minta LPDP merevisi penghargaan ini. Yang penting Bapak Ibu bisa menulis jurnal internasional bereputasi, berapapun impact faktornya, dapat 50 juta. Kalau citasinya tinggi, dapat 100 juta. Kalau kata saya, tunggu dari LPDP akan keluar pengumumannya dalam waktu seminggu 2 minggu supaya Bapak Ibu tahun depan segera apply, disediakan 5 miliar untuk Bapak Ibu. Nah,
ini tantangan ke depan untuk OJS. Terutama saya hanya menyampaikan bahwa kalau secara teknis silahkan Bapak Ibu nanti bisa OJS. Tantangan ke depan adalah masalah substansi dan masalah pengelolaan. Substansi jurnal-jurnal di Indonesia itu makin cakupannya masih luas dan tidak spesifik. Kemudian editorial board, kebanyakan jurnal-jurnal di Indonesia itu kebanyakan disebut dengan jurnal lokal. Contohnya penulisnya dari Prasetya Mulia, editornya Prasetya Mulia, dan kalaupun ada reviewernya itu dari Prasetya Mulia. Jadi itu yang tidak bisa go nasional. Jadi hampir dari 32.000 penerbitan itu saya kategorikan 28.000 masih berkategori seperti itu. Dan kebanyakan semua hanya bereuforia penerbitan itu ada di program studi. Padahal itu sulit sekali untuk bisa terakreditasi secara nasional. Yang ada adalah Bapak Ibu harus berkolaborasi di bidang ilmu. Kemudian penulis masih dinomasi lokal. Nah ini terkait dengan di OJS standar dasar pengelolaannya belum dipenuhi. Jadi Bapak Ibu kalau nanti baca apa aja yang ada di pedoman akresi sebenarnya tinggal diikuti. Bapak Ibu hanya ketakutan berubah. Padahal Bapak Ibu dulu mungkin ada yang mengalami mesin tik ke WordStar, ke WS, ke sekarang Word berapa, Windows juga berapa. Itu semua kita tinggal move on. Jadi kalau Bapak Ibu masih menggunakan printer, berarti Bapak Ibu masih era mesin tik. Padahal kita sudah ketinggalan. Nah, ini terakhir adalah kata kunci strategi yang harus dibangun. Standar penerbitan dipenuhi. Dari standar penerbitan adalah mekanisme pengelolaan jurnalnya. Kemudian yang paling penting adalah keberhasilan Bapak Ibu di 4 hal. Pertama, infrastruktur. Jangan lupa Bapak Ibu punya rumah sendiri atau boleh kontrak, tapi jangan lupa bayar kontrakannya. Karena kasus kemarin Al-Jami'ah lupa bayar kontrakan, disuspend, hampir hilang. Jadi itu tidak masalah. Jadi Bapak Ibu itu memulai e-jurnal bisa dari mulai 5 juta, bisa mulai dari 100 juta, 200 juta. Ketika akan Pak mulai membangun e-jurnal pakai OJS itu berapa? Saya bilang tadi Bapak Ibu punya 2 juta untuk hosting itu bisa, asal mau belajar yang lainnya. Mau 100 juta juga bisa, silakan. Jadi OJS itu mulainya dari mana pun juga bisa. Infrastruktur jangan ada masalah, aplikasi gratis. Nah pengelola, tinggal pengelola mau nggak aware belajar IT sedikit saja. Bapak Ibu juga saya yakin dulu nggak bisa email, sekarang bisa email hebat. Nah termasuk OJS juga bilang sulit karena belum dicoba. Dan terakhir jangan lupa adalah dokumentasi program. Banyak Bapak Ibu nanti kebanyakan pengelola jurnal itu langsung jadi pada pejabat, lupa mentransfer ilmu. Nah kalau salah satu lagi keunggulan Doai apa Bapak Ibu? Kalau jurnal itu cetak, kemudian dia Bapak Ibu mati naik pangkat, itu masih bisa printnya. Kalau online mati, di mana saya harus mencari arsipnya? Dengan Doai salah satunya adalah web archiving. Jadi jurnal Bapak Ibu artikelnya bisa tersimpan secara permanen di beberapa server internasional. Itu adalah salah satu fungsi Doai. Selain untuk pengenal artikel di reference manager, itu adalah untuk di penerbitan web archivingnya. Nah ini perkembangan pengguna OJS. Sekarang OJS itu Bapak Ibu sudah ada 9.840 di Indonesia. Itu akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya jurnal Indonesia. Jadi saya punya data seluruh pengguna OJS di Indonesia. Dari ke hari saya pantau terus penerbitan baik yang OJS ataupun tidak. Ini contoh OJS yang multiple journal. Kemudian ini contoh OJS yang single journal. Kemudian ini contoh yang di sini ada dari bedah plastik ya. Bedah plastik sudah mulai move on, abstrak tidak lagi menggunakan teks, tapi sudah menggunakan graphical abstrak gambar. Nanti ke depan kalau Bapak Ibu lihat di video internasional, di jurnal internasional, jurnal itu tidak tabu lagi menggunakan video. Saya lagi mengotak-atik bagaimana caranya OJS menggunakan flooding video. Ini beberapa jurnal internasional yang menggunakan platform OJS. Jadi dari saya itu, jadi siapa bilang gratis itu tidak berkualitas. Yang penting adalah bukan masalah harganya, bukan masalah seperti apa, tapi Bapak Ibu bagaimana mau move on, filosofinya mau berubah ke arah yang lebih baik. Jadi saya sampaikan bahwa OJS ini akan menghantarkan Bapak Ibu ke dunia internasional, dibaca oleh orang Malaysia dan yang lain-lain. Terakhir saya ingin menunjukkan statistik kunjungan dari jurnal MJI itu yang dulunya hanya 1, 2, 3 dan yang lain. Sekarang itu dari hari ke hari ini statistik kunjungan yang ada di MJI. Kemudian ini adalah citasi kunjungan. Jadi dulu hanya dibaca oleh orang Indonesia saja, sekarang dibaca oleh seluruh
pembaca dari internasional. Oke, kemudian ini, nah bayangkan, ini citasi dulu tidak bisa dihitung, awal muncul hanya ada 3, hari ini sudah ada 43 citasi untuk artikel ini. Gara-gara apa? Gara-gara jurnalnya sudah di-online kan, jadi bisa dihitung efektivitasnya. Kalau Bapak Ibu baru menghasilkan artikel, itu namanya baru produktif, tapi belum efektif. Efektif ketika Bapak Ibu sudah bisa dihitung citasi seperti ini. Kemudian ini tadi contoh dari medical journal, statistiknya ini lagi dibuka. Nah, nanti kalau Bapak Ibu bisa lihat di MJI ini dari UK, dari Arab dan lain-lainnya, semua berbagai negara hampir mengunjungi website ini. Nah, harapannya adalah Bapak Ibu yang sudah menggunakan OJS silakan optimalkan. Nah, ini contohnya US, UK dan yang lain-lain. Silakan optimalkan penggunaannya dan ikuti yang ada di pedoman akreditasi, apa yang ada dan apa yang tidak ada. Akreditasi bukan memaksa Bapak Ibu untuk ini menyusahkan dan yang lain. Justru akreditasi, terlebih lagi akreditasi terbitan elektronik ini adalah menggiring Bapak Ibu supaya bisa dikenal di internasional. Karena apa? Hati-hati, 1 April 2016 jurnal cetak paradigma sudah tidak ada, yang ada adalah jurnal elektronik. Mau tidak mau, Bapak Ibu bagi yang siap tidak siap, silakan apapun. Saya memang bukan gara-gara saya OJS Project Manager. Apapun aplikasinya, yang penting adalah menggunakan e-journal. Kalau memang tidak ada yang berbayar mahal, yang gratis bisa dipakai. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.